wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, setelah kita berdoa, Ibu akan mengecek kehadiran siswa untuk pagi hari ini. Langsung saja Ibu absen ya. Yang pertama Gusifa hadir. Yang kedua Ulin Nikmah hadir juga. Yang ketiga Harumi hadir. Yang keempat Jiantika Rahmawati. Yang kelima Rahma Murdiasi hadir. Yang keenam Dinda Artamivia Eka Suci. Dan yang terakhir Tiko Pangestu. Nah, alhamdulillah hadir semua ya pada pagi hari ini. Nah, selanjutnya untuk mengecek apakah kalian ingat dengan kemarin materi yang telah Ibu ajarkan, Ibu ingin bertanya. Nah, apakah pengertian dari pencemaran lingkungan itu? Oke, siapa yang mau menjawab? Kalau enggak, akan Ibu tunjuk. Ya, Mas Siva, coba dijawab. Ya, benar sekali. Jadi, pencemaran lingkungan adalah masuk atau dimasukkannya komponen energi atau zat lain ke dalam lingkungan hidup sehingga kualitasnya menurun dan menyebabkan lingkungan tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya. Nah, lalu Ibu juga sudah menjelaskan mengenai jenis-jenis dari pencemaran lingkungan. Nah, jenis-jenis pencemaran lingkungan itu ada 3. Yang pertama itu pencemaran tanah, yang kedua pencemaran udara, dan yang ketiga pencemaran air. Nah, kira-kira apakah kalian tahu faktor penyebab dari salah satu pencemaran tersebut? Coba sebutkan salah satu faktor dari terjadinya pencemaran air. Siapa yang bisa menjawab? Nah, benar sekali. Faktor pencemaran air itu adalah limbah. Nah, untuk lebih jelasnya itu limbahnya apa saja? Yaitu limbah industri, limbah pertanian, limbah rumah tangga seperti deterjen dan lain-lain itu menyebabkan terjadinya pencemaran air. Nah, Ibu ingin bertanya lagi, apakah kira-kira terdapat perbedaan antara sungai yang tercemar dan tidak tercemar? Apakah ada? Nah, ada yang menjawab ada dan ada yang menjawab tidak ada. Lalu, apakah kira-kira pencemaran air tersebut dapat ditanggulangi? Nah, untuk menjawab beberapa pertanyaan tersebut, nanti kita akan melakukan sebuah diskusi bersama-sama. Nah, tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu untuk memahami penyebab dari pencemaran air, lalu mencari kira-kira tanda-tanda apa saja jika sebuah sungai tercemar, terjadi pencemaran. Lalu bagaimanakah cara menanggulangi pencemaran tersebut? Nah, langsung saja Ibu bagi lembar kerjanya dan dibagi menjadi beberapa kelompok untuk melakukan sebuah diskusi. Sudah berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Nah, Ibu akan menampilkan sebuah
video. Selamat menonton. Pembuangan limbah pabrik tekstil di Sungai Elo, Kabupaten Temanggung viral di tengah masyarakat. Akibat pencemaran tersebut, air menjadi sangat bau, membuat gatal-gatal di kulit dan ikan di sungai mati. Video pembuangan limbah yang mencemari Sungai Elo dibuat oleh warga desa Soropadan, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah. Dalam video tersebut terlihat limbah pabrik dibuang dan mencemari aliran Sungai Elo. Menurut Haryono, warga setempat, diduga limbah tersebut dibuang oleh pabrik tekstil yang berada di atas aliran Sungai Elo. Limbah yang dibuang berwarna kuning dan mengeluarkan bau menyengat. Selain merubah warna air menjadi kuning keruh kecoklatan, limbah juga menyebabkan gatal-gatal di kulit. Ikan di sepanjang sungai pun banyak yang mati. Kalau di sana air terjunnya itu agak kuning, tapi setelah itu saya pernah melihat satu kedung ke bawah, kelanjutannya udah mulai menjadi hitam. Nah, untuk parameter lapangannya kita cuma bisa ngambil suhu sampel, suhu udara, pH, DHL, DO sama TDS. Kalau untuk parameter lapangan ini untuk TDS bisa, mungkin kemungkinannya banyak ikan yang mati. Nah, setelah menonton video tersebut, kalian langsung mengerjakan diskusi sesuai dengan LKS yang telah Ibu berikan. Kalian mencari permasalahan dari video yang sudah Ibu tontonkan tadi, lalu menjawabnya. Nah, setelah selesai nanti salah satu kelompok akan ada yang maju dan mempresentasikan hasil dari diskusi pada pembelajaran hari ini. Nah, apakah diskusi kalian sudah selesai? Kelompoknya Mbak Harumi udah selesai belum? Udah. Nah, yang lain? Nah, udah ya, udah semua. Nah, sekarang salah satu kelompok maju untuk mempresentasikan hasil diskusi yang telah kalian hasil diskusi pada pembelajaran hari ini. Ayo, kelompoknya siapa yang akan maju? Ya, kelompoknya Mbak Jian, monggo silahkan maju. Yang lain mendengarkan ya. Nah, tadi diskusi dari kalian sudah selesai, kalian juga sudah mendengarkan kesimpulan diskusi dari salah satu teman kalian. Nah, di sini Ibu akan menambahkan dan memberikan kesimpulan. Tadi hasil diskusi yang disampaikan oleh teman kalian benar sekali. Nah, di sini Ibu akan menyampaikan kesimpulan berupa penyebab pencemaran air, lalu ciri-ciri terjadinya pencemaran air, dampak terjadinya pencemaran air, dan cara menanggulangi pencemaran air. Nah, tadi yang disebutkan oleh teman kalian, penyebab dari pencemaran air. Nah, pencemaran air disebabkan karena adanya kandungan bahan kimia yang berasal dari limbah. Nah, limbah apa saja itu? Yaitu yang pertama ada limbah industri. Nah, limbah industri itu berasal dari limbah pabrik seperti limbah anorganik, berupa cairan panas, berbuih, dan berwarna. Lalu ada limbah rumah tangga. Nah, limbah rumah tangga berasal dari samping kegiatan perumahan seperti sampah sayuran, kaca, besi, busa deterjen, plastik, dan lain-lain. Nah, itu bisa menyebabkan terjadinya pencemaran. Lalu yang ketiga ada limbah pertanian. Nah, limbah pertanian berasal dari penggunaan pupuk dan bahan kimia pertanian tertentu seperti insektisida dan herbisida.
Nah, selanjutnya kita bisa melihat perbedaan antara air sungai yang tercemar dan tidak tercemar dilihat dari ciri-ciri terjadinya pencemaran air. Nah, hal tersebut dapat diamati melalui yang pertama yaitu dari perubahan suhu air. Nah, air yang suhunya naik akan mengganggu kehidupan organisme air karena kadar oksigen terlarut dalam air akan turun bersamaan dengan kenaikan suhu. Nah, jadi ketika sebuah sungai itu tercemar, maka indikasinya salah satunya yaitu suhu di sungai tersebut, di air sungai tersebut akan tinggi. Lalu yang kedua ada perubahan pH atau konsentrasi hidrogen. Nah, air limbah dan bahan buangan dari kegiatan industri yang telah dibuang akan mengubah pH air yang pada akhirnya dapat mengganggu kehidupan organisme dalam air. Nah, jadi limbah yang dibuang itu akan mengubah pH air dan menyebabkan kehidupan organisme dalam air itu akan terganggu, bahkan bisa menyebabkan organisme tersebut bisa mati. Lalu yang ketiga ada perubahan warna, bau, dan rasa air. Air yang tidak normal tidak akan berwarna, sehingga air dalam keadaan normal tidak akan berwarna, jadi dia jernih, bening dan jernih. Sedangkan air yang mengalami pencemaran dia akan tidak jernih, jadi berwarna butek atau yang lain sejenisnya, jadi tidak jernih. Lalu bau yang keluar dari dalam air dapat langsung berasal dari bahan buangan atau air limbah dari industri, jadi baunya juga menimbulkan bau yang tidak enak. Rasa juga tidak enak, tidak seperti rasa air yang masih jernih. Lalu yang keempat ada timbulnya endapan dan koloid. Nah, endapan dan koloid yang melayang di dalam air akan menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam lapisan air. Nah, akibatnya proses fotosintesis tidak berlangsung secara maksimal, jadi menghambat proses fotosintesis yang ada di dalam air. Lalu yang kelima ada radioaktivitas. Zat radioaktif yang mencemari sungai dapat menyebabkan berbagai macam kerusakan biologis apabila ditangani secara tidak benar. Nah, jadi pencemaran air itu dapat dilihat dari perubahan kimia air tersebut. Lalu yang selanjutnya yaitu dampak terjadinya pencemaran air. Nah, beberapa dampaknya yaitu yang pertama ada penurunan kualitas lingkungan. Nah, limbah yang dibuang akan meningkatkan mikroorganisme atau kesuburan tanaman air sehingga menghambat masuknya cahaya matahari ke dalam air. Hal ini dapat menyebabkan berkurangnya kandungan oksigen terlarut dalam air sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem di dalamnya. Lalu yang kedua ada gangguan kesehatan. Nah, pencemaran air juga dapat menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh adanya virus atau bakteri. Jadi ketika kita menggunakan air tersebut seperti meminumnya atau menggunakannya untuk mandi, dia bisa juga menyebabkan penyakit seperti hepatitis A yang disebabkan oleh virus hepatitis A, lalu penyakit disentri atau diare yang disebabkan oleh bakteri E. coli. Maaf, ini tipunya. Nah, dan selanjutnya yaitu pemekatan hayati. Ketika sebuah perairan tercemar, maka zat kimia yang ada akan meresap ke dalam alga. Nah, alga yang mengandung bahan kimia akan otomatis dimakan oleh hewan kecil seperti zooplankton. Kemudian zooplankton akan dimakan oleh ikan kecil dan ikan kecil tersebut akan dimakan lagi oleh ikan besar. Nah, ketika manusia menangkap ikan besar tersebut, maka dia akan memakannya.
ikan beracun tersebut dapat menyebabkan penyakit dan masuk ke dalam tubuh manusia. Lalu yang terakhir, mengganggu pemandangan. Salah satu tanda terjadinya pencemaran air yaitu adanya perubahan warna pada air sungai. Tadi sudah disebutkan salah satu tanda terjadinya pencemaran air yaitu terjadinya perubahan warna pada air sungai. Nah, perubahan warna ini dapat mengganggu pemandangan mata masyarakat dan keasrian kota. Lalu cara penanggulangan pencemaran air. Nah, pencemaran air dapat kita tanggulangi dengan beberapa cara sebagai berikut, yaitu yang pertama ada pembuatan kolam stabilisasi. Nah, dalam kolam stabilisasi, air limbah diolah secara alamiah untuk menetralisir zat-zat pencemar sebelum air limbah dialirkan ke sungai. Nah, fungsi dari pembuatan kolam ini yaitu mengolah terlebih dahulu limbah agar tidak mencemari sungai yang dijadikan tempat untuk membuang limbah tersebut. Lalu yang kedua ada IPAL, yaitu instalasi pengolahan air limbah, hampir sama dengan kolam stabilisasi. Nah, pengolahan ini dilakukan melalui 3 tahapan, yaitu pengolahan pertama, pengolahan kedua, dan pengolahan lanjutan. Gambaran IPAL kira-kira seperti ini, bisa dilihat dan dipahami. Lalu selanjutnya bisa juga dengan penggunaan tanaman. Nah, jadi kita bisa menggunakan memanfaatkan tanaman yang ada untuk menanggulangi pencemaran air. Nah, caranya itu dengan fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan suatu sistem di mana tanaman tertentu yang bekerja sama dengan mikroorganisme dalam media seperti tanah, koral, dan air dapat mengubah zat kontaminan menjadi kurang atau tidak berbahaya, bahkan menjadi bahan yang berguna secara ekonomi. Nah, salah satu contoh tanaman yang bisa digunakan yaitu enceng gondok. Enceng gondok digunakan untuk mengurangi pencemaran air berupa polutan amonia. Nah, kita tadi mempelajari materi mengenai pencemaran air. Lebih tepatnya penyebab dari pencemaran air dari diskusi yang tadi kita lakukan. Nah, ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan alam, kita tidak hanya mempelajari satu bidang disiplin ilmu saja. Seperti pencemaran air itu mungkin di pikiran kalian hanya mempelajari materi mengenai biologi saja. Tidak seperti itu. Akan tetapi kita di sini juga mempelajari materi atau disiplin ilmu lain, yaitu seperti fisika dan kimia. Di fisika kita bisa menghubungkan pencemaran air dengan teknologi ramah lingkungan seperti tadi sudah Ibu jelaskan, IPAL, kolam stabilisasi itu. Lalu perbedaan massa jenis air tercemar dan tidak, ini juga bisa dihubungkan untuk melihat tanda-tanda pencemaran air yang tercemar, pencemaran air dan sungai yang tidak tercemar. Lalu dari disiplin ilmu kimia kita dapat menghubungkan dengan perubahan kimia tadi yang sudah Ibu jelaskan juga mengenai ciri-ciri terjadinya pencemaran air, dapat dilihat dari perubahan kimia. Lalu limbah berubah zat kimia, ya tadi yang menyebabkan pencemaran air dan limbah berubah zat kimia. Lalu kandungan zat kimia pada air yang tercemar menjadi penyebab pencemaran air tersebut. Lalu di bidang biologi juga kita bisa mengaitkannya dengan penyakit pencernaan tadi seperti disentri, diare, dan lain-lain. Bisa juga kita hubungkan dengan penggunaan tanaman untuk menanggulangi pencemaran. Jadi jangan sampai kalian berpikir ketika kita mempelajari ilmu pengetahuan alam, kita hanya mempelajari satu disiplin ilmu saja, tapi bisa dihubungkan dengan disiplin ilmu yang lain. Nah, mungkin itu saja tambahan dari Ibu. Semoga kalian paham dengan materi yang Ibu
ajarkan pada hari ini. Mohon maaf jika mungkin Ibu kurang jelas dalam menjelaskan dan masih banyak kekurangan. Tetap jaga kesehatan. Tugas diskusi tadi dikumpulkan saja di meja Ibu. Sekian dari Ibu, terima kasih. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa bersama-sama menurut keyakinan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sekian dari Ibu. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.